Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan saya. Mata kuliah yang disajikan adalah Sistem Informasi Manajemen ya. Pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan yang kelima ya. Kita akan membahas tentang dasar pemrosesan komputer. Ini diawali dari sejarah komputer. Kalau saya bicara sejarah komputer mungkin mahasiswa mungkin lebih tahu dan lebih menguasai gitu ya, karena para mahasiswa ini sudah masuk pada generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi yang ditandai dengan penguasaan ilmu digital gitu ya. Oke, jadi sejarah komputer itu adalah dimulai tahun 1970 ya, ada ditemukannya mini komputer atau komputer mini gitu ya. Sebenarnya kalau mahasiswa tahu, kalau itu alat hitung yang namanya kalkulator itu sebenarnya juga masuk kepada komputer, tapi mahasiswa nggak menyebutnya itu komputer, tapi menyebutnya adalah kalkulator gitu ya. Terus berikutnya yaitu berkembang lagi munculnya komputer mikro atau yang disebut mikrokomputer. Ini ya. Terus berikutnya nanti masih ini pokok-pokoknya saja yang saya sampaikan ya, karena ini menyangkut sejarah, mahasiswa saya kira lebih paham. Sekarang ukuran komputer, ada ukuran berukuran besar atau yang disebut mainframes, yaitu ukurannya besar, tempatnya terpusat, digunakan oleh organisasi besar, artinya perusahaan besar, atau mungkin ormas, mungkin partai politik dan sebagainya. Itu ada disentralkan dalam suatu sentralisasi. Terus ada lagi komputer berukuran kecil, mini komputer tadi sudah kami sampaikan. Ada mikrokomputer ya. Berikutnya lagi ini ukuran-ukurannya. Sekarang kepandaian membaca dan menulis. Hakikatnya komputer itu kan pada kepandaian membaca dan menulis ya. Kepandaian membaca dan menulis komputer yaitu kepandaian untuk menggunakan alat-alat dari komputer. Jadi ini adalah secanggih apapun komputer itu, tapi tidak ditunjang dengan SDM yang mumpuni, ya akhirnya alat yang canggih nggak bisa akan berfungsi. Makanya harus sama, yaitu di sini mahasiswa diperkenalkan adanya komputer, yaitu kata kuncinya adalah kepandaian membaca dan menulis. Terus berikutnya adalah informasi kepandaian menulis dan membaca komputer. Ini artinya adalah memahami bagaimana dan mengapa informasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, ini kalau sudah disajikan gitu ya, dan ada beberapa laporan dalam bentuk alternatif, nanti manajer mengambil salah satu mana yang lebih menguntungkan atau lebih tepat, yang lebih efektif untuk dijadikan pengambilan keputusan. Ya. Jadi tidak seperti yang kami sampaikan dulu, yaitu 75% sampai 85% masa lalu itu adalah manajer hanya disibukkan dalam laporan keuangan saja, performansi keuangan saja, yang lain terabaikan. Tapi sekarang dengan adanya sistem, maka manajer bisa mengembangkan segala macam, bisa mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil suatu keputusan yang waktunya alokasinya lebih banyak daripada masa lalu. Oke, berikutnya di sini ada skema komputer ya. Bagaimana yang dimaksud dengan skema komputer? Ini ada skema namanya input data. Ya kan, di sini ada yang namanya unit penyimpanan primer. Ini adalah komponen yang disebut central processing unit. Sekali lagi, ini ada yang disebut central processing unit atau yang disebut CPU. CPU itu yang mahasiswa saya kira ya nggak begitu asing dan ini sudah sangat lama sekali ya. Ini di sini ada unit pengendali, ini adalah masuk kepada unit penyimpanan, demikian juga unit aritmatika, logika, jadi bisa menghitung, ya kan. Lah, dari unit penyimpanan primer inilah akan keluar
outputnya yang disebut informasi output. Nah ini unit penyimpanan sekunder ini adalah sebagai feedbacknya ya. Ini adalah skema komputer. Kalau mahasiswa melihat yaitu suatu proses produksi ya sama seperti ini, yaitu yang pertama adalah input, terus proses, habis proses adalah output, ya kan? Tapi dari output itu adalah bisa di feedback ke input, gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu biasanya feedbacknya itu bisa jadi daur ulang dan lain sebagainya. Itulah seperti itu gambarannya. Untuk berikutnya yaitu prosesor. Saya kira komponen ini di dalam komponen CPU ada yang namanya prosesor ya. Terus ada lagi memori. Ini ada memori utama dan penyimpanan ya. Ini. Terus berikutnya ada lagi, ini nggak perlu saya baca dalam, tapi karena saya yakin mahasiswa sudah banyak yang mengerti. Ini adalah bit dan ukuran, biasanya kecepatan, terus ada volume dan sebagainya ya. Ini yang ada istilah-istilah di dalam komputer. Ada perbedaan tipe-tipe memori, ada RAM ya kan, yang untuk mempercepat dan sebagainya itu ya. Dan sebagainya, ada ROM, ada DRAM dan sebagainya. Ini adalah komponen yang ada di memori, bagaimana cara mempercepat dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah ini perbedaan tipe memori. Ini perbedaan-perbedaannya tadi itu sudah disebutkan ya. Terus ada lagi alat penyimpanan. Ini alat penyimpanan itu ada pita, ada disk, ada penyimpanan yang lain, ya kan? Terus ada lagi di sini dijelaskan tentang alat-alat input. Apa yang dimaksud alat input? Ada keyboard, ada pengeras suara atau yang disebut speaker. Kalau mahasiswa mencetak itu biasanya di depan komputer atau laptop biasanya sambil mendengarkan musik. Ini adalah namanya alat input. Terus yang selanjutnya adalah mesin penangkap data, ya kan? Ini adalah alat-alat input. Setelah kita mengenal dengan adanya alat-alat input, kita akan mengenal juga yaitu alat-alat output. Ini ada tampilan, ada printer. Kalau tampilan ada monitor dan macamnya tadi sudah disebutkan. Terus ada lagi printer atau cetakan. Yang perlu dibahas yaitu di sini kecepatan, kualitas dan ketukan. Terus yang selanjutnya adalah di sini ada lagi yaitu alat-alat yang menghasilkan output. Ini komputer, ini outputnya bisa alat output tampilan, ada primer, ada alat output suara, ya kan, dan lain sebagainya, ada mikrofon dan sebagainya. Terus ada lagi di sini yaitu tentang multimedia, ya kan, multimedia. Jadi multimedia ini adalah dapat menggunakan lebih dari satu media dalam satu waktu, baik itu gambar, penyiaran, penerimaan bunyi. Terus ada lagi alat yaitu penunjuk, terus animasi gambar ya. Ini adalah satu contoh multimedia gitu ya. Jadi begini mahasiswa, sebenarnya kalau kalau belajar, walaupun Anda ini adalah bukan disiplin ilmunya komputer, tapi ini adalah bisa dipelajari secara manual, ya kan? Jadi secara manual, artinya apa? Ini bisa dijadikan kalau sudah jadikan hobi, kalau sudah hobi itu berkembang, ini adalah akan menjadi suatu lahan bisnis. Ada suatu film animasi, tapi sudah go internasional itu ya. Saya punya teman, yaitu beliau adalah seorang rektor. Dia sebenarnya dari S1-nya sampai S3-nya itu sebenarnya enggak linear disiplin ilmunya. Enggak linear. Yaitu S1-nya itu adalah kebetulan dia itu adalah teknik. Terus S2-nya adalah manajemen. S3-nya itu adalah ekonomi syariah gitu ya.
tapi dia mempunyai satu keahlian yaitu di bidang bidang animasi. Akhirnya apa? Sekarang sudah meledak dan film itu ternyata sudah pernah booming di Solo gitu ya. Kalau Anda melihat film animasi yang sudah go internasional, yaitu yang disebut Battle of Surabaya, ya kan? Pasti kenal dengan Battle of Surabaya. Itu adalah teman saya yang membuat dari film animasi, tapi dari itulah mahasiswa-mahasiswa juga pandai untuk membuat suatu film animasi. Jadi film animasi itu bisa dibuat dan semua orang pasti membutuhkan. Seorang dosen mau pengen menjelaskan tentang materi perkuliahan menggunakan multimedia dengan animasi gambar, bisa, itu lebih menarik. Apalagi guru, apalagi instruktur di dalam suatu pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira ini adalah sebagai sebagai motivasi bagi mahasiswa. Ayo silahkan kembangkan hobi Anda. Semuanya bisa dipelajari. Apalagi Anda di ilmu ekonomi manajemen, ada sangkut pautnya dengan ilmu digital, dengan ilmu animasi dan lain sebagainya. Bisa dipelajari untuk ladang sumber keuangan kalau hobi itu sudah dikembangkan. Itu aja ya kami sampaikan pada mahasiswa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.